Istri, sudah berhari-hari kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Nakal. Hal sebesar melahirkan. Kenapa kamu masih menyembunyikannya dari Mama? Mama, kamu datang dari mana? Kalau aku tidak datang, hal sebesar ini, berapa lama lagi kamu mau menyembunyikannya dariku? Mama, aku cuma takut Mama khawatir. Kamu masih harus merawat Tongtong. Tongtong kemari. Kamu belakangan ini, apa kamu sudah membuat Mama marah lagi? Kakak tidak. Tongtong sangat baik. Mama tahu kamu. Takut Mama capek. Tapi kamu kan, daging yang lahir dari tubuh Mama. Bagaimana Mama bisa tidak khawatir? Bukan cuma Mama. Tongtong juga. Sehari-hari bilang, kapan kakak melahirkan? Kapan? Jadi tante kecil. Kakak, ini bayinya. Yang kamu lahirkan. Iya, namanya Kian Kian. Shen Kian Kian. Depannya Tongtong, akan jadi tante kecil. Senang tidak? Kian Kian, aku tantemu. Cepat panggil tante. Panggil tante. Anak, keluarga ini orang kaya. Kamu ke sana, hidupmu akan baik-baik saja. Kak Gao, kamu hari ini sudah keluar dari rumah sakit ya? Ya, Kiriarga. Untuk merawatku, memintaku pulang sekarang. Aku duluan ya. Dah? Anakku? Sin. Sebentar lagi, Mama harus antar Tongtong ke sekolah dulu. Nanti, Mama masak sup ayam untukmu. Akan dibawakan. Terima kasih Mama. Mama, hati-hati di jalannya. Ya baik, aku pergi ya. Bibi, aku tidak tega berpisah denganmu. Sudah. Bibimu bukan tidak akan kembali. Bibi, bolehkah aku mengantarmu ke bandara? Ke bandara apa? Masih setengah bulan lagi ujian nasional. Setiap hari, selalu nempel sama bibimu. Aku ini cuma tidak tega dengan Bibi. Semuanya karena bibimu yang memanjakannya. Masih setengah bulan lagi ujian nasional. Cepat, kembali belajar. Aku pergi ya. Kian, belajar yang rajin persiapkan ujian nasional. Bibi akan membawakan hadiah untukmu. Baik. Sudah, bibimu sudah pergi jauh. Lihat apa lihat. Setiap hari, selalu nempel sama bibimu. Aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak lulus ke Universitas Qingbei, lihat bagaimana aku menghukummu. Mama, aku akan berusaha. Permisi. Ini adalah ayahku. Apakah ini rumah Shenyu? Permisi. Ini adalah ayahku. Apakah ini rumah Shenyu? Gadis kecil, ini rumah Shenyu. Tapi kamu tidak boleh sembarangan memanggil ayah dan ibu. Ngerti? Aku tidak sembarangan memanggil. Aku memang datang mencari ayah dan ibuku. Ayah dan ibumu. Mengapa datang ke rumah kami mencari? Ayahku bernama Shenyu. Ibuku bernama... Apa? Shenyu. Suamiku, putrimu di luar, datang mencarimu. Istriku, aku bisa bersumpah kepada langit. Aku benar-benar tidak punya. Gadis kecil, apakah kamu salah orang? Suamiku hanya punya satu putri bernama Kian. Apakah kamu bernama Yang Xin? Ya? Bagus sekali. Ayah ibu. Aku akhirnya menemukan kalian. Aku mencari kalian selama 18 tahun. Ini. Apa? Benar? Aku tidak berbohong. Kalian benar-benar ayah dan ibuku. Gadis kecil, jangan menangis. Bicara pelan-pelan. Tapi, kami hanya punya satu putri. Namanya Kian. Ayah ibu. Akulah putri kandung kalian. Dia Shen Kian. Dia palsu, aku palsu. Kian, jangan terlalu banyak berpikir. Kami hanya punya kamu satu-satunya anak perempuan. Ya nona kecil, jangan sembarangan bicara. Kalau kamu masih ngotot,
aku akan meminta satpam mengusirmu. Aku punya bukti yang bisa membuktikan identitas asliku. Bukti? Bukti apa? Video ini bisa membuktikan. Aku adalah anak kandung kalian. Dan Shen Qianqian itu palsu. Sayang, adegan ini kenapa terasa sangat familiar? Sepertinya pernah lihat di mana ya? Ini adalah rumah sakit tempat aku melahirkan Qianqian dulu. Ayah ibu, akulah anak kandung kalian. Ibu kandungnya. Tidak lama setelah kami lahir, diam-diam menukar kami berdua. Lihat-lihat. Penukaran. Aku bukan anak kandung ayah ibu. Tidak mungkin. Shen Qianqian, aku tahu, ayah ibu sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Kamu tidak tega. Tapi, akulah anak kandung mereka. Ibu, aku mencari kalian dengan susah payah. Ayah ini tidak benar. Akulah anak kalian. Shen Qianqian, kamu sudah merebut orang tuaku selama 18 tahun. Masih mau terus memonopoli mereka? Sayang ini. Nona kecil di luar dingin. Masuk dulu baru bicara. Ayo, masuk pelan-pelan bicaranya. Jadi dulu, ditukar oleh si Kak Gao itu. Lalu diberi nama Gao Yuran. Akhirnya dijual ke pedagang manusia. Ayah ibu, kalian tahu tidak? Aku hampir saja tidak bisa bertemu kalian lagi. Aku sudah berusaha keras, baru bisa kabur. Kak, itu, aku tadi hanya terlalu emosi. Kamu tenang saja, rumah ini, dan semua yang ada di rumah ini, tetap milikmu. Asalkan ayah ibu, milikku saja. Tentu tidak boleh. Dulu kami tidak tahu. Sekarang kami sudah tahu. Bagaimana tega membiarkanmu menderita di luar. Malam ini langsung pindah kembali ke rumah. Ya? Dan sekolah, atur sekolah terbaik untuk anak. Ya. Sekolah, sama dengan Qianqian. Atur di satu sekolah gimana? Paling bagus satu kelas. Jadi ada Qianqian yang jaga kamu. Tidak ada yang berani nakal sama kamu. Kamu dengar baik-baik. Mulai sekarang, kalian berdua adalah saudara kandung. Kalau kamu berani nakal sama dia, aku tidak akan segan-segan. Mulai sekarang kalian berdua adalah putri baik ayah ibu. Baik. Mulai sekarang aku pasti akan akur dengan Kak Qianqian. Tidak akan merepotkan kalian. Ayo Yuran, makan udang. Ibu aku sudah kenyang. Makan lagi. Aku akan membereskan. Kakak, aku akan pergi bersamamu. Tidak usah, aku bisa sendiri. Yuran, duduklah. Kamu di luar sana, telah menderita selama 18 tahun. Tidak seperti dia. Sejak kecil sudah dimanjakan dengan segala kemudahan. Semua karena bibinya terlalu memanjakannya. Sayang, ibu membelikanmu beberapa pakaian baru. Kalau kamu pakai pasti akan terlihat sangat bagus. Terima kasih, Ibu. Ayo pergi dan coba. Setelah Gao Yuran datang, orang tuaku menjadi lebih jauh dariku. Benar. Mereka adalah satu keluarga yang sebenarnya. Pada akhirnya, aku hanyalah orang luar. Shen Qianqian, lihat, ini baju baru yang gabelkan orang tuaku. Untukku, apa bagus tidak? Bagus. Shen Qianqian, kenapa kamu tidak melihatnya? Oh, apa kamu merasa kalau orang tuaku membelikanku baju, tapi tidak membelikanmu, kamu jadi kesal kan? Tidak. Aku hanya sedang memikirkan bibi kecilku. Wanita ini, jangan berani memikirkannya lagi. Kamu sudah mencuri hidupku selama 18 tahun. Masih berani pikirkan bibi kecilku lagi. Yuran, aku tidak. Lebih baik kamu tahu diri. Tempatmu itu di mana? Kalau bikin aku marah lagi, aku akan suruh orang tuaku mengusirmu keluar dari rumah ini. Kakak, aku pasti akan mencuci piring dengan baik. Aku akan membersihkannya sampai benar-benar bersih. Sebentar lagi, oh ya, ibu dan aku bilang ini keinginanku sendiri. Kakak jangan pukul aku. Shen Qianqian, apa yang kamu lakukan? Yuran, kamu baik-baik saja. Biar ibu lihat. Ibu, ini semua salahku. Aku memang ceroboh. Semua tidak bisa kulakukan dengan baik. Shen Qianqian. Kamu berani sekali. Ayah, dia. Dia apa dia? Dari kecil sampai besar, setiap kali kamu berbuat salah, selalu terlihat seperti tidak bersalah dan berkelit. Oh ya,
Kakak tidak sengaja. Aku yang memaksa bantu kakak cuci piring. Yuran, jangan lagi membela dia. Dari kecil sampai besar, selalu ceroboh dalam melakukan sesuatu. Tangan dan kaki juga tidak bersih. Aku heran. Bagaimana didikannya tidak berhasil? Ternyata kamu memang bukan anak kandung kami. Bisakah dididik dengan baik? Ibu, Yuran sendiri yang menjatuhkan piring. Anak nakal dari kecil sampai besar. Kamu selalu seperti ini. Mencuri di toko. Ada sidik jarimu di barang. Katamu kamu tidak pergi. Menganiaya hewan kecil. Video sudah diunggah ke internet. Masih saja tidak mau mengaku. Tapi, ibu aku benar-benar tidak melakukannya. Benar. Sekali ini tidak boleh memanjakanmu lagi. Pergi ke ruang tamu dan berlutut. Kapan Yuran memaafkanmu? Baru boleh bangun. Ayah jangan seperti ini. Kakak hanya sesaat bingung. Dia akan berubah. Yuran kamu terlalu mengerti. Terlalu patuh. Dari kecil, dia dimanja oleh bibinya. Seperti tidak ada aturan. Cepatlah berlutut untukku. Ayo. Cepat biarkan ibu lihat. Kamu terluka di mana? Kamu berani menyakiti Yuran. Hari ini kamu berlutut. Sampai besok pagi. Masih sakit. Guru Chen bilang, akan berkunjung ke rumah kita. Kunjungan rumah. Apa itu Shen Qian? Lagi membuat masalah di sekolah. Ayah aku tidak. Datang. Kalian sudah tahu. Tahu apa? Bukan kalian tahu. Shen Qian mencuri uang kelas. Jadi dia disuruh berlutut di sini. Mencuri uang kelas. Kalian tidak tahu. Shen Qian, kamu semakin berani. Berani mencuri uang kelas. Guru Chen, ayah ibu aku tidak mencuri. Masih bilang tidak. Guru sudah datang ke rumah. Kamu sembunyi apa saat kamu mencuri uang kelas? Kenapa tidak takut? Guru Chen maaf. Kami tidak mendidik dengan baik. Guru Chen di sini. Apakah ada kesalahpahaman? Kakak Qian tidak akan mencuri. Ya Guru Chen. Qian biasanya ada sedikit kebiasaan mencuri. Tapi mencuri uang kelas, hal sebesar ini. Shen Qian, kamu jujur saja. Apakah kamu benar-benar mencuri? Ayah aku tidak. Aku benar-benar tidak mencuri. Shen. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku tidak percaya. Kemala, mengajar murid sepertimu. Ini tas Shen Qian. Kalian lihat sendiri. Apa ini? Shen Qian, kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku sering memberimu uang jajan. Mengapa kamu mencuri uang kas kelas? Aku benar-benar tidak mencuri. Menangis, kamu hanya tahu menangis. Kamu pikir meneteskan air mata buaya. Masalah ini bisa selesai. Hari ini lihat bagaimana aku menghukummu. Ayah jangan pukul kakak Qian lagi. Yuran, kamu tidak tahu. Sekarang dia masih kecil. Sudah berani mencuri uang kas kelas. Kalau tidak dididik, dia akan jadi apa? Kamu katakan padaku, mengapa mencuri uang kas kelas? Tidak, aku benar-benar tidak mencuri. Uang kas kelas ada di tasmu. Kamu masih berani menyangkal. Baik, kamu keras kepala ya. Aku akan lihat, mulutmu yang keras, atau bulu ayam yang keras. Kakak kamu cepat mengaku saja. Minta maaf dengan baik. Guru dan orang tua akan memaafkanmu. Kamu. Jelas kamu yang mencuri uang kas kelas. Mengapa kamu menuduhku? Kakak, aku tahu kamu selalu tidak senang aku kembali. Tapi kamu tidak bisa menuduhku seperti ini. Aku tidak menuduhnya. Aku benar-benar melihat dia mencuri. Benar. Baik, kakak. Kamu ingin aku yang menanggung kesalahannya. Baik, aku akan mendengarkanmu. Guru Chen. Aku yang mencuri uang kas kelas. Lalu sengaja menaruhnya di tas Shen Qian untuk menjebaknya, untuk memfitnahnya. Aku bersedia menanggung semua tanggung jawab. Yuran. Gertu. Kamu anak yang baik. Tapi siapa yang melakukan kesalahan? Dia yang harus bertanggung jawab. Guru tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Orang tua Shen. Kalian. Begini caranya mendidik anak. Melakukan kesalahan. Lalu menyuruh adiknya yang menanggung. Kalian menganggap sekolah seperti apa? Dan guru seperti apa? Maaf guru. Kami tidak mendidik anak dengan baik. Shen Qian,
Kamu sekarang juga. Minta maaf pada Yuran, dan mengakui kesalahan pada guru. Aku tidak mencuri uang kelas. Kenapa aku harus minta maaf? Baik. Shen Qian. Walaupun kamu bukan anak kandungku, sekarang aku kasih kesempatan. Sekarang juga. Minta maaf pada Yuran dan guru. Kalau tidak kamu akan berlutut di atas pecahan kaca. Aku tidak mau minta maaf. Aku tidak melakukan hal itu. Aku tidak mengaku. Baik, kamu tidak mau mengaku ya. Maka berlututlah di atas pecahan kaca sampai kamu mengaku saja. Kak, cepat minta maaf. Akuilah kesalahanmu. Kalau kamu terus begini, kakimu bisa cacat. Aku tidak mau kamu ikut campur. Kamu, Shen Qian. ayah jangan pukul lagi. Kakak hanya belum mengerti. Kasih dia kesempatan lagi. Yuran jangan selalu membelanya. Dulu aku selalu berpikir, dia adalah anak tunggalku. Meskipun dia melakukan kesalahan, aku tidak pernah mengejarnya, tidak menghukumnya. Tapi sekarang aku tahu, dia bukan anak kandungku. Memukulnya tidak merasa sakit. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Aku selalu berpikir, kamu dan Yuran sama saja. Tapi lihatlah, keadaanmu sekarang pantas jadi anak Shen Yu. tapi aku benar-benar tidak mencuri. Aku benar-benar tidak melakukannya. Baiklah Shen Qian. Awalnya aku berencana memberimu kesempatan lagi. Tampaknya kamu tidak membutuhkannya. Nanti aku akan mengirim video rekaman. Langsung ke... Bu guru, kasih Qian kesempatan lagi. Yuran, jangan lagi membelanya. Dia tidak pantas. Kamu benar-benar anak baik. Shen Qian, lihatlah Yuran, dan lihat dirimu. Aku mendidik murid sepertimu. Benar-benar membuatku ibuku sebagai seorang guru. Ayah, ibu. Guru mohon kalian, jangan lihat lagi. Gao Yuran, kamu sebenarnya membantu aku atau malah merugikan aku? Kakak, apa maksudmu? Apa maksudmu? Tentu saja aku membantu kamu. Aku rasa kamu takut penampakanmu ada di rekaman CCTV. Lihat. Kenapa bisa jadi begini? Padahal aku lihat itu Gao Yuran. Kenapa malah jadi aku? Kakak, aku tidak tahu apa kesalahanku. Apa kesalahanku, sampai kamu menuduhku seperti ini. Shen Qian, rekaman CCTV ada di sini. Apalagi yang bisa kamu bantah? Pukul. Pukul dia dengan keras. Bukan aku. Aku benar-benar melihat Gao Yuran. Kamu masih berani menuduh Yuran. Kamu bilang padaku, sebelum Yuran kembali, kesalahan yang kamu lakukan, mencuri stiker kartu di mall, menabrak nenek tua di jalan, menyiksa hewan-hewan kecil. Kamu bilang, apakah semua ini adalah tuduhan Yuran padamu? Aku benar-benar tidak tahu kenapa. Semua itu benar-benar bukan aku yang lakukan. Rekaman CCTV ada di sini. Kamu mau guru? Bagaimana percaya padamu? Aku rasa mulai hari ini, kamu keluar dari sekolah. Mulai hari ini. Jangan panggil aku ayah lagi. Kamu bukan anak kandungku. Saya sudah membesarkanmu selama 18 tahun. Sudah cukup adil dan baik. Shen Qian. Hubungan ibu dan anak selama 18 tahun. Berakhir di sini. Hari ini, kamu harus pergi dari rumah ini. Keluar dari sini. Ayah ibu, saya salah. Tolong jangan usir saya, tolong. Ayah, ibu. Kakak sudah mengakui kesalahannya. Menurutku dia berpura-pura. Guru Chen, ayah ibu, bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Ujian nasional sudah dekat. Kalau masalah ini tidak dibesarkan, tidak baik. Bagaimana kalau kakak harus keluar dari sini dengan berlutut untuk membuktikan sikap penyesalannya? Jika dia mau mengakui kesalahannya hari ini, saya mungkin bisa memilih. Shen Qian, kamu dengar tidak? Kalau bukan karena Yuran yang membelamu, hari ini pasti aku. Yuran yang membelamu. Kamu bersikap apa? Kamu harus memberinya 3 kali sujud, lalu keluar dari rumah ini. Keluar dari sini. Minta maaf ke Yuran. Maaf? Lalu akui kesalahanmu. Saya yang salah pada Yuran. Saya yang mencuri uang kelas. Maaf. Sekarang kamu berlutut. Keluar dari rumah ini. Kemanapun kamu mau pergi silakan. Shen Qian. Bukan satu keluarga. Tak akan masuk satu rumah. Mulai hari ini, kamu bisa hidup atau mati sendiri.
Ini aku. Baru petik stroberi. Manis banget. Tong-tong sudah pulang. Kakak, Kian-Kian mana? Kamu siapa? Bibi, aku Yuran. Bibi. Yuran, kamu naik dulu ya? Oh. Begini. Mama, aku mencari kalian dengan susah payah. Maksud kalian, seseorang yang entah dari mana, muncul, bawa video bilang, dia anak kandung kalian. Lalu kalian percaya. Tidak hanya itu. Kalian juga menyiksa Kian-Kian, mengusirnya dari rumah. Apa kalian gila? Tidak. Aku akan mencari Kian-Kian. Tong-tong. Aku tahu kamu dan Kian-Kian punya ikatan, tapi Yuranlah keluarga kita. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Kita sudah merawatnya 18 tahun. Memberinya cukup banyak. Gao Yuran itu yang palsu. Qian-Qian la anaconda. Kalian? Dulu si ladai tukar oli, wanita haha. Aku yang mengembalikan Kian-Kian. Apa? Pelan-pelan. Jangan sampai Yuran dengar. Orang lain bicara beberapa kata. Langsung kalian percaya, putri selama 18 tahun. Diusir dari rumah. Masih menyiksanya seperti itu. Orang lain tidak tahu. Kamu bisa tidak tahu. Kian-Kian sejak kecil setiap kali berbuat salah. Selalu tidak mau mengaku. Kamu bilang ini bisa jadi anak aku dan kakakmu. Aku sudah bilang. Hal-hal itu bukan Kian-Kian yang lakukan. Kenapa kalian tidak percaya? Bagaimana kami bisa percaya? Monitor dan sidik jari semuanya milik Kian-Kian. Kamu mau kami percaya bagaimana? Kian-Kian memang bukan anak kandung kami. Lihat. Ada orang di ruang perawatan yang sama, yang menukarnya. Sekarang kamu percayakan. Video ini memang benar. Dan semuanya, adegan yang aku saksikan sendiri. Tapi saksikan sendiri. Apa maksudnya? Apakah kalian pernah berpikir, kenapa video ini hanya ada sebagian kecil? Bagian selanjutnya mana? Anaknya sudah ditukar. Mana ada bagian selanjutnya? Bagian selanjutnya dari video ini adalah aku setelah wanita ini menukar anak itu. menukar kembali kedua anak itu. Menukar kembali. Apa? Benar? Aku menukar kembali kedua anak itu. Menukar kembali. Tidak mungkin. Waktu itu kamu masih kecil. Umur 5 tahun. Atau 6 tahunnya? 5 tahun. Tong-tong. Kamu baru 5 tahun. Apakah kamu salah ingat? Tidak mungkin aku ingat dengan jelas. Saat itu aku mengganti Kian-Kian. Setelah dia kembali, dia bahkan melirikku dan tersenyum padaku. Jadi maksudmu, Kian-Kian tidak diganti. Dia adalah putri kandungku. Benar? Kian-Kian yang kalian usir adalah putri kandung kalian. Gao Yuran itu palsu. Tong-tong mungkin tidak. Apakah kamu sedang bermimpi? Lagi pula hal ini. Kamu tidak pernah cerita pada kami. Sudah lebih dari 10 tahun. Ingatan hampir kabur. Tapi rekaman ini justru bisa membuktikan bahwa kejadian ini benar-benar terjadi. Lalu bagaimana? Apakah kalian melakukan tes DNA? Tidak. Kalian bahkan tidak melakukan tes DNA. Langsung membawanya pulang dan mengusir Kian-Kian dari rumah. Kau si Han Qian Kingku sendirian di luar sana. Jangan-jangan dia kelaparan dan kedinginan. Kami tidak berani. Yuran sudah mengembara 18 tahun. Kami juga tidak enak meragukannya. Apakah kalian pernah berpikir, jika dia palsu, lalu bagaimana dengan Kian-Kian yang kalian usir dari rumah? Ini ada rekaman videonya. Bagaimana mungkin palsu? Beginilah. Aku seharusnya bisa menemukan Kian-Kian. Aku akan mencarinya. Kalian bawa Gao Yuran. Kita bertemu di rumah sakit. Ayo tes DNA yuk. Sekarang lagi gini-gini aja. Masa masih ragu-ragu? Udah fix aja. Tante, itu semua bukan aku yang lakuin. Aku difitnah. Jangan nangis. Kian-Kian jangan nangis. Tante percaya sama kamu. Tante pasti bantu kamu. Ayah, ibu, aku anak kandung kalian. Kalau mau tes DNA, ya udah kita tes aja. Gimana bisa gitu? Ayah ibu udah bikin kamu menderita selama 18 tahun. Gak boleh bikin kamu menderita lagi. Aku cuma pengen balik ke orang tua. Jadi anak yang punya ibu.
Apa salahku? Kamu nggak salah. Kamu anak baik. Cuma kadang-kadang, jangan terlalu baik. Tante, padahal aku kan keponakanmu. Kenapa kamu benci banget sama aku? Jangan panggil aku tante. Aku cuma punya Kian-Kian, satu-satunya keponakan. Yang Tong, kenapa kamu marahin Yuran? Dia kan keponakanmu. Aku udah bilang, aku cuma punya Kian-Kian, satu-satunya keponakan. Apapun yang terjadi sama dia anak kandung atau bukan, yang ada cuma Kian-Kian. Kalian ini orang tua apa sih? Sudah 18 tahun ngurus anak. Perkataan anak sendiri nggak percaya. Malah percaya sama orang luar. Dia bukan orang luar. Dia anak kandungku. Bibi, jangan bertengkar dengan Mama. Baik, tidak bertengkar. Dengarkan Kian-Kian. Kakak ipar, sekarang bicara apapun tidak ada gunanya. Hasil tes, segera keluar. Nanti, jangan sampai kalian menyesal. Apa yang harus aku sesali? Meskipun bukan anak kandungku, aku tetap akan membawanya pulang dan merawatnya. Anak yang begitu baik. Sangat kasihan. Kakak, kamu... Keluarga Shen Qianqian dan Gao Yuran ada di sini. Ada. Ini mereka. Hasil tes DNA. Aku pasti tidak salah ingat. Kian-Kian, pasti anak kandung kalian. Kalau begitu kalian baik-baik. Pertimbangkan. Nanti bagaimana cara minta maaf. Yang palsu tetap palsu. Tidak akan jadi benar. Aku anak kandung papa mama. Dia adalah pencuri yang mencuri 18 tahun. Hidupku. Semoga nanti saat melihat hasil ini, kamu juga bisa sepercaya diri ini. Tentu saja. Benarkah? Lihat, apa yang kubilang. Kamu memang anak mama. Anak kesayangan. Kakak, kamu bicara apa? Kian-Kianlah anakmu. Ambil sendiri dan lihat. Bagaimana mungkin? Aku ingat aku jelas-jelas sudah kembali ya. Apakah ada kesalahan? Ibu, kalian selama 18 tahun ini, hidupnya baik-baik saja. Tapi aku bagaimana? Kak Kian-Kian lebih hebat dariku. Baik hati, di mana-mana lebih baik dariku. Tapi sekarang, hasilnya sudah keluar. Aku adalah anak kandung kalian. Kenapa kalian masih meragukanku? Ibu tidak meragukanmu. Kamu memang anak kandung ibu. Tidak mungkin, Kak. Jangan percaya dia. Aku waktu itu jelas-jelas. Sudahlah, jangan bicara lagi. Hasilnya sudah keluar. Kamu masih bilang dia bukan. Kamu sebenarnya apa maumu? Tante? Aku tahu, kamu dekat dengan Kak Kian-Kian. Tapi, aku anak kandung ibu. Aku keponakanmu. Walaupun kamu dekat dengannya, kamu tidak bisa begitu bilang tentangku. Aku tidak mau terima ini. Ibu, aku juga anakmu. Tapi kenapa sejak dia datang, kalian selalu menyalahkanku? Kakak, aku sudah mencari lama. Orang tua kandungku. Sekarang aku hanya ingin mereka lebih peduli padaku. Apa salahku? Lihat Yuran begitu mengerti. Sejak Yuran kembali, kamu sudah membuat berapa banyak masalah untukku. Ibu, aku tidak. Masih bilang tidak. Aku lihat, kamu memang tidak mau menyatukan kami ibu dan anak. Ibu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Sekarang aku sudah tidak peduli apakah aku anak kandungmu atau bukan. Aku hanya ingin fokus ujian masuk perguruan tinggi, membalas budimu selama 18 tahun ini. 18 tahun. Kamu hanya membawa selembar kertas untuk membalas budi pengasihanku. Kamu seorang perempuan, walaupun lulus ujian. Bisa apa sih? Kakak, kamu jangan banyak bicara. Kenapa aku tidak boleh bicara? Aku memang ingin bicara baik-baik dengannya. Kamu nanti, kalau berani menyakiti Yuran lagi, menuduh Yuran, keluar dari rumah ini, pergi dari sini. Tidak perlu kamu usir, aku pergi sendiri. Kakak, kenapa kamu jadi seperti ini? Jadi seperti apa? Akhirnya aku menemukan anak kandungku. Kian-Kian menyakitinya. Aku tidak boleh mengatakannya. Bukan. Tidakkah kamu merasa Yuran datang terlalu tiba-tiba? 18 tahun. Tidak ada kabar sama sekali. Sekarang tiba-tiba muncul di sini. Hasil tes DNA. Video semua ada di sini. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku tidak peduli apa yang kalian katakan. Aku hanya punya Yuran satu-satunya anakku. Tapi, saya masih ingat dengan jelas pada tahun itu. Saya sedang menekar Qian-Qian kembali. Mungkinkah? Saya tidak akan percaya hal-hal seperti ini. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Dan secara pribadi menukarnya kembali. Tidak mungkin ada yang palsu. Apapun yang terjadi pada Kian-Kian, dia akan selalu menjadi keponakan saya. Ibu. Apa benar, Bibi dan Kak Kian-Kian tidak suka padaku ya? Jangan hiraukan Mirka. Mirka hanya tidak ingin kita ibu dan anak saling mengenal. Apa kamu bakal ujian simulasi besok, ya? Ujianlah dengan baik. Ibu percaya padamu. Tidak kalah dengan Shen Qian-Qian. Aku akan berusaha keras dalam ujian. Ya. Qian-Qian,
Bagaimana hasil ujiannya? Aku sudah membandingkan jawaban dengan guru setiap pelajaran. Total skornya sekitar 650. Waduh, kamu luar biasa sekali. Teman-teman, teman calculus tahan ini. Lagi-lagi ada di kelasku. Wow, Itu sudah pasti. Tentu saja. Lagi-lagi Shen Qianqian. tentu saja, nilai Kian-Kian sangat bagus. Aku bahkan belum selesai. Bel sudah berbunyi. Sepertinya aku nomor 10 lagi di kelas. Tapi nomor 1 tingkat kali ini. Bukan Shen Qian-Qian. Guru. Jangan-jangan aku. Shen Qian-Qian adalah siswa terbaik di kelas paling kita. Pintar. Kalau bukan dia siapa lagi? Jangan-jangan. Benar. Siswa baru kita Gao Yuran. Dengan nilai 652 berhasil menjadi juara 1 tingkat. Tidak mungkin. Guru, di mana rapor saya? Ngomong-ngomong saya harus menegurmu. Ujian simulasi kali ini, bahkan kamu tidak masuk 10 besar kelas. Bahkan, parahnya lagi. Tidak mungkin, Guru. Saya sudah memeriksa nilai saya dengan semua guru. Iya. Jika tidak salah, matematikamu lagi-lagi nilai sempurna. Kalau matematika sempurna, total nilaimu seharusnya sekitar 650. Kalau begitu, 650 sudah pasti. Tapi jangan santai dulu. Simulasi bukan ujian nasional. Kamu harus belayar lagi. Soal yang salah. Baik, Guru. Dan Anda juga tahu, nilai saya seharusnya 650. Ayo lihat sendiri. 230. Nilaimu turun drastis. Parah banget. 230. Saya pasti tidak mungkin dapat 230. Guru, ini palsu. 230. Bagaimana mungkin? Shen Qianqian kok cuma dapat 230. Ya iyalah, dia nebak aja nggak bisa dapat segitu. Mungkin lagi nggak beruntung. Sampai ngehindarin jawaban yang benar. Shen Qianqian, prestasi yang kamu banggakan. Sekarang jadi milikku? Gao Yuran, aku penasaran banget gimana caranya kamu dapat 652. Ya udah pasti aku yang jawab sendiri dong. Nggak mungkin. Masa cuma kamu yang boleh pinter? Aku nggak boleh pinter. Aku udah cek sama guru. Jawabannya benar. Nilainya ya 652. Apa mungkin? Kamu cuma buat gengsi, nipu guru. Kakak, maksud kamu, apa nggak mungkin? Aku yang nyuri nilai kamu. Shen Qianqian, kamu kok bisa gitu? Mau dulu pintar. Sekarang jelek. Nggak boleh nyalahin orang lain. Ya iyalah. Apa kamu iri sama Yuran yang baru datang? Langsung dapat nilai lebih bagus. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nilainya pas banget? 652. Kenapa? Soalnya, nilai asliku harusnya ya 652. Udah ah. Shen. Aku tahu kamu, hasil belajarmu bagus. Tapi kali ini, ujian simulasi ini, diadakan sesuai sistem ujian nasional. Secara ketat, tidak mungkin ada unsur kecurangan. Dan kamu, bahkan menuduh teman, kamu benar-benar mengecewakanku. Guru, aku tidak. Meskipun ini ujian simulasi, kamu terlalu tidak serius. Bagaimana ujian nasional nanti? Bagaimana? Guru, aku sangat serius. Setiap ujian, tapi kali ini aku juga tidak tahu kenapa nilaiku bisa tertukar dengan Gao Yuran. Sudahlah, kalau kamu terus begini, aku akan panggil orang tuamu. Guru jangan panggil orang tua. Yang kali ini hanya tidak berhasil maksimal. Sebagai teman sebangku, aku juga punya tanggung jawab. Kak Qian, bagaimana kalau nanti aku yang bimbing kamu belajar? Tapi, kamu tidak boleh lagi bilang, aku yang mencuri nilaimu. Aku tidak perlu, Guru. Aku minta penyelidikan ulang nilaiku. Bukti sudah ada di sini. Kamu masih mau selidiki apa? Sebelum pulang, tulis surat pernyataan 800 kata Kenapa? untukku. Aku tidak salah, Guru. Tidak salah menuduh teman. Berapa nilaimu? Emang kamu nggak tahu sendiri? Kalau nggak selesai sebelum pulang, suruh orang tuamu datang ke sini. Kak Qian, nggak bisa nyalahin aku lagi. Kamu pakai cara apa sih? Sampai nilai kita berdua tukeran. Padahal aku tuh yang nilainya paling bagus. Shen Qianqian, kamu ngapain sih? Walaupun nilaimu jelek, nggak boleh ngebully teman. Iya nih, sok-sokan pakai alasan dulu nilainya bagus. Sekarang jelek. Langsung nyalahin teman. Dia kan adik kamu. Kakak, maaf ya. Aku nggak akan dapat nilai lebih tinggi dari kamu lagi. Jangan marahin aku terus dong. Marahin kamu. Jangan ngomong sembarangan. Sudah ya Shen Qianqian, kamu terlalu sombong. Demen nilai dikit. Mau mukulin teman juga? Aku nggak. Aku udah lihat. Kalau kamu masih kayak Aku gini, laporin ke guru. Kenapa? Kenapa bisa kayak gini? Padahal ini punyaku. Kenapa bisa nyangkut ke kamu? Demen nilai dikit. Kamu kayak gini. Kamu gila ya? Aku laporin ke guru sekarang.
Ada apa ini Kian-Kian? Tante. Padahal aku tuh anaknya papa mama. Kenapa sih setelah Gao Yuran datang, ini semua berbeda? Saya dengan jelas mengubahnya kembali. Hal ini tidak. Orang kedua tahu. Bahkan setelah aku pergi, tanpa ada yang melihat. Tidak akan diganti. Pada akhirnya itu, ada masalah? Dan nilai saya ini seperti ditukar. Jelas nilai saya. Apakah yang pertama? Tapi sekarang, nilai saya tidak tahu mengapa. Itu menjadi kelas nomor 1 dari belakang. Dia nomor 1. Kian-Kian, kau punya nilai bagus. Bahkan jika kau buta, dan tidak mungkin hitung mundur. Apakah itu salah? Saya pikir itu salah, tapi itu masalahnya. Selama bertahun-tahun, hal buruk yang belum pernah saya lakukan. Entah bagaimana, dan menjadi apa yang saya lakukan. Dan itu Gao Yuran. Dia mencuri uang kelas, dan aku mencuri. Bagaimana dengan hasil ujian saya? Juga menjadi gayuran. Bahkan ibu dan ayah sekarang. Itu semua miliknya. Karena semuanya adalah miliknya. Maka saya tidak akan mengikuti tes. Saya ingin melihat Gao Yuran ini. Apa yang terjadi? Apa yang kau katakan? Tidak ada ujian masuk perguruan tinggi. Anak bodoh. Mari kita bicara omong kosong. Saya tidak ngomong sembarangan, Tante. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan ikut ujian masuk perguruan tinggi. TAPI. Tante. Jangan coba-coba membujuk saya. Saya sudah memutuskan. Siapapun yang membujuk saya tidak akan ada gunanya. Masuk perguruan tinggi. Baiklah. Gao Yuran. Saya akan mengambil kembali semua yang hilang dari saya. Kian-Kian. Kamu baru ingat untuk pulang ya? Apa yang kamu lakukan? Guru kamu sudah memberitahu saya. Saya rasa kamu sudah terlalu lama tidak Ibu, kakak Kian-Kian kali ini hanya tidak bisa mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Mungkin lain kali bisa lebih baik. Saya tidak sedang membicarakan itu. Saya sedang membicarakan Bahwa kamu telah menuduh Yuran. hal ini. Menuduhnya. Apakah nilai saya bagus atau tidak? Kalian tidak tahu ya. Bahkan jika saya tidak bisa mengeluarkan kemampuan sebenarnya, nilai saya tidak akan serendah ini. Saya rasa kamu hanya iri pada Yuran karena nilainya lebih baik dari kamu. Baiklah kalau begitu. Besok saya tidak akan ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kamu sangat mengagumi Yuran. Biarkan Yuran yang membanggakan kamu. Apa? Kamu tidak akan ikut ujian masuk perguruan tinggi. Lalu bukankah saya? Kamu tidak boleh tidak ikut ujian. Saya tidak ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kamu kenapa sampai heboh begitu? Nilai kamu biasanya sangat bagus. Pasti bisa masuk Universitas Qingbei. Kamu kali ini hanya tidak bisa mengeluarkan kemampuan sebenarnya saja. Aku nggak sebaik kamu nilainya. Kamu yang nilai bagus. ITU senior orang di sekolah. Pasti tahu. Aku cuma beruntung aja kali ini. Kamu jangan sampai karena aku nggak ikut ujian nasional. Gao Yuran, aku nggak ikut ujian nasional. Buat kamu, bukan hal yang bagus ya. Kenapa kamu sampai segitunya? Apa ada? Aduh mama, coba deh nasihatin kakak, biar dia ikut ujian nasional. Dia mau nggak mau. Yuran nilainya bagus. Pasti lebih bagus dari kamu. Ya udah, biar dia ikut. Kak Kian-Kian besok ujian nasional. Pasti kamu harus ikut ya. Aku bakal ngasih kamu. Biar Gao Yuran. Ini kan ujian nasional. Aku nggak ikut. Kan kamu jadi nggak ada pesaing lagi. Nilai Yuran jauh lebih bagus. Masa saingan? Iya, nilai beda jauh. Mana mungkin saingan? Pokoknya apapun yang terjadi, besok kamu harus ikut ujian. Yuran jangan peduliin dia. Dia mau gimana? Ya udah biarin aja. Besok kamu ujian nasional. Belajar yang benar, pasti bisa dapat nilai bagus. Aduh mama, jangan di sini. Nambah-nambah masalah. Mama nggak ngerti. Dia ikut nggak ikut. Ada hubungannya sama kamu apa? Kak Kian-Kian, besok kita bareng-bareng. Ikut ujian ya. Ayo kita ke Qingbei bareng-bareng. Yuran, besok ujian nasional. Harus semangat ya. Tante, Besok kan ujian nasional. Benar-benar nggak mau ikut? sudah kuputuskan. Terus sekarang mau kemana? Pulang kampung aja. Kebetulan juga udah lama nggak pulang. Dulu demi ujian nasional. Terus-terusan belajar. Sekarang dipikir-pikir. Lucu juga ya. Oke. Aku temenin kamu pulang. Jangan-jangan Shen Qian-Qian nemu sesuatu ya? Nggak mungkin. Pasti nggak ada yang tahu. Ada apa nak? Nggak apa-apa.
Kamu cuma kena pengaruh Shen Qianqian. Dasar sampah, setiap hari bikin masalah. Sejak kamu pulang, gurunya tiap hari nelpon aku berkali-kali. Semuanya tentang Shen Qianqian. Mungkin karena ujian nasional udah dekat. Jadi gugup kali ya? Udah deh nggak usah dibahas lagi. Nak, besok kan ujian nasional. Harus semangat ya. Ya oke. Aku bakal berusaha maksimal. Shen Qianqian, apapun yang kamu temukan, kamu nggak bakal bisa lepas dari kendaliku. Sialan Shen Qianqian. Aku sebenarnya bisa masuk universitas bagus. Semua salah kamu, semua salah kamu. Temen. Kepalamu nggak enak ya? Nggak kok, Pak. Kamu ngapain melirik sana-sini? Kalau kamu masih begini, aku akan membatalkan hak ujianmu. Shen Qianqian, salah kamu. Waktu ujian, tinggal 30 menit lagi. Yang sudah selesai periksa lagi. Yang belum selesai cepatlah. Sial. Satu soal pun belum aku kerjakan. Waktu habis. Peserta ujian berhenti menulis. Bulletin Guru, aku belum selesai. Waktu yang lama kok tidak kamu kerjakan. Sekarang baru tahu panik. Sudah terlambat. Aku bilang tunggu sebentar. Kita harus makan di tempat yang baru buka itu. Yuran, bagaimana ujian kali ini? Yuran, nilai kamu bagus. Soalnya juga tidak terlalu sulit. Pasti hasilnya bagus. Lagi pula ini ujian nasional. Aku tidak bagus di satu mata pelajaran ini. Terlalu gugup. Yuran, nilai kamu bagus kok masih gugup. Jangan-jangan bohong ya. Lagi pula ini ujian nasional. Aku pertama kali ikut ujian nasional. Masa tidak gugup? Yuran, jangan gugup. Masih ada kesempatan lagi. Aku yakin kamu pasti bisa masuk Universitas Qingbei. Sebentar lagi ujian. Kita pergi dulu. Dah. Shen Qianqian. Kamu tidak ikut ujian. Jangan-jangan mau mereka lihat aku jadi bahan tertawaan. Bukannya aku ujian matematika ya? Kenapa banyak bahasa Inggris? Sudah habis. Sekarang benar-benar habis. Menulis sembarangan. Mungkin masih bisa dapat beberapa poin. Matematika ini, kayaknya bakal dapat 0. Sudah hampir 15 menit. Tutup saja. Oke. Tunggu dulu. Bu Guru, ujian dimulai belum 15 menit. Sekarang seharusnya bisa masukkan. Masuk saja. Oke, silakan masuk. Ternyata Shen Qianqian, kamu akhirnya tetap datang. Gao Yuran. Kamu pikir kali ini aku datang mau biarkan kamu menang lagi? Waktunya habis. Berhenti menjawab. Yuran begitu percaya diri. Pasti ujiannya bagus ya. Sikapnya lebih baik dari ujian sebelumnya. Jauh lebih baik. Tentu saja, soal-soal ini buat aku sangat mudah. Meskipun ujian pertama tidak bagus, tapi masuk Universitas Qingbei mudah saja. Aduh, bukan Kak Qianqian ini. Bukannya kamu bilang mau mengundurkan diri dari ujian? Aku cuma takut kamu santai datang kasih tekanan. Kakak terlalu khawatir. Aku ujiannya bagus kok. Kalau begitu aku ucapkan selamat. Cuma nilai bagus sedikit. Harusnya jangan sombong gitu. Yuran, kita nilai lebih bagus. Nggak sampai seangkuh itu. Udah nggak usah peduliin. Karena kita sudah selesai ujian. Yuk kita makan. Pengeluaran malam ini, aku yang bayar. Oke. Yuranku memang pintar. Mama janji sama kamu, kalau bisa masuk universitas bagus, Mama akan beli rumah di dekat kampus untuk kamu. Benarkah Mama? Tentu saja. Papa juga akan belikan kamu mobil. Terima kasih Mama Papa. Putri Shen sudah pulang. Kak Qianqian, meskipun aku kurang beruntung di ujian pertama, tapi aku berhasil bangkit di ujian berikutnya. Aku perkirakan, aku bisa masuk Qingbei. Tidak ada masalah. Kak Qianqian, kamu kan pintar. Pasti nilaimu juga bagus kan? Sekitaran aja ngitungnya. Masuk Qingbei. Seharusnya juga gak masalah. Ngomong apa sih? Ujian simulasi, belum tentu lebih tinggi dari Yuran. Mimpi apa sih? Kak Qianqian, aku tahu nilaimu bagus. Tapi lebih baik rendah hati. Jangan sombong, nanti malah malu sendiri. Tinggal setengah jam lagi. Hasilnya keluar. Nanti lihat aja. Baiklah, aku penasaran.
Kak Kian dapat nilai berapa? Shen Kian, sekarang senang-senang aja. Nanti malah jatuh sendiri. Kamu lebih baik perhatikan diri sendiri dulu. Tinggal 30 detik. Hah, gak tahu deh. Kamu bisa apa dibandingkan Yuran? Ujian nasional. Hitungan mundur pengumuman hasil. $130. Aku ambil satu mata pelajaran aja. Pasti lebih tinggi dari nilaimu. Gimana bisa kamu dapat nilai segitu rendahnya? Urutan terakhir seprovinsi. Muka keluarga Shen, semuanya akan kau nodai. 18 tahun. Sia-siakan 18 tahunku. Mending pelihara anjing. Kak Kian jangan terlalu minder. Nanti papa cari koneksi. Mungkin kamu masih bisa masuk perguruan tinggi. Lanjut mengulang. Masa masih mau mengulang? Menurutku, yang bener aja. Keluar cari uang, sudah dipelihara 18 tahun. Saatnya cari uang, untuk membalas budi. Dia masih kecil. Kalau keluar ditipu gimana? Kita sudah ditipu. 18 tahun. Belum cukup. Sekarang putri kita sudah kembali. Masih berharap dia rawat kita. Mana ada yang bisa menyaingi Yuran? Kak Kian. Kalau aku jadi kamu, nilai segitu jeleknya, aku malu pulang. Kalau nilai segitu jeleknya, aku malu pulang. Masa kamu belum pergi? Keluarga Shen gak butuh sampah sepertimu. Mau lihat? Ini siapa raportnya? Maksudnya apa? Ini bukan punyamu. Kapan aku bilang, ini raportku. Ini bukan milikmu. Apakah ini milikku? Tidak mungkin. Ini bukan raportku. Yuran, ada apa ini? Tidak mungkin. Ini pasti bukan raportku. Ayah ibu aku dapat nilai bagus. Ini benar-benar tidak mungkin. Ini raportku. Kalian harus percaya padaku. Yuran, bukannya kamu bilang ke ibu, kamu pasti bisa masuk Kingbei. Kok cuma 130? Apa yang sebenarnya terjadi? Yuran. Dulu ayah ibu tidak mengenalmu. Kamu tidak boleh bohong sama ayah ibu. Kamu. Bukannya bilang. Ujian simulasi kamu bisa dapat 600. Ini kamu yang ujian. Ayah, ibu, ini pasti bukan nilai saya. Saya dapat nilai bagus. Ini pasti. Ada yang main-main? Shen Qian, apa yang kamu lakukan? Ini sistem resmi. Nilai yang diumumkan. Apa yang bisa saya lakukan? Tidak mungkin. Saya jelas dapat nilai bagus. Terima kenyataan saja. Gao Yuran masih tidak mau mengaku. Kalau saya dapat nilai buruk, kamu juga tidak akan lebih baik. Benarkah? Benar? Kalau saya dapat nilai serendah ini, kamu juga tidak akan tinggi. Lagi pula kamu, tidak ujian satu mata pelajaran. Bagaimana mungkin bisa dapat nilai seperti ini? Kian kok bisa dapat nilai setinggi itu? Tidak mungkin. Pasti palsu. Bagaimana kamu melakukannya? Tentu saja dengan kemampuan. Tidak mungkin. Kamu curang. Kamu bahkan tidak mengikuti ujian pertama. Bagaimana mungkin masih bisa mendapatkan nilai seperti ini? Bagaimana tidak mungkin? Di sini ada banyak. Semua soal dari buku. Apakah kamu tidak tahu? Kian, bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai setinggi itu? Ya. Bukan ujian simulasi. Juara kelas. Bagaimana? Ayah, Ibyo, jangan percaya padanya. Ini pasti dia yang membuatnya. Menipu kita. Gao Yuran, nilai ini seharusnya milikku, bukan begitu. Tidak mungkin, aku jelas. Aku sudah bertukar denganmu. Bertukar apa? Bertukar nasib denganku. Membuat kesalahan yang kamu lakukan, semua jatuh padaku. Apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir bisa berpura-pura selamanya. Kamu gila. Bicara apa sih? Aku bilang sejak kamu datang, nilaiku langsung turun. Ternyata kamu yang mengatur semuanya, membuat nilai kita bertukar. Tidak mungkin. Kak Qian, jangan-jangan kamu belajar sampai gila. Masih percaya hal-hal seperti ini? Zaman apa ini? Kalau begitu katakan padaku, mengapa nilaimu berubah menjadi milikmu? Mengapa ketika aku bilang mau menyerah ujian nasional, kau malah berusaha mencegahku? Mengapa? Aku tidak bisa mengatakannya ya. Kalau begitu aku yang akan memberitahumu. Karena kita sudah bertukar nasib. Non, tunggu dulu. Maaf, Pak. Kita tidak mau ramal. Non, aku lihat wajahmu pucat. Dan ada aura sial. Apakah di rumahmu terjadi hal-hal aneh? Memang ada. Di rumah kami baru-baru ini datang seorang. Dan dia bilang dia anaknya orang tuaku. Sejak dia datang, aku jadi sering sial. Ya, rasanya seperti dia bisa mencuri semua yang berhubungan dengan keponakanku. Aku mengerti. Kamu sudah ditukar nasibnya. Nasib apa? Kamu bicara apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Gao Yuran, semua yang aku alami adalah ulahmu. Baiklah, kalau begitu katakan, mengapa aku harus menyakitimu? Karena akulah putri keluarga Shen. Tidak mungkin. Putri keluarga Shen adalah aku. APA, kalian bicara apa? Nasib apa? Mama percaya padaku. Akulah anakmu.
Mama tahu, tapi orang ini. Dia ingin memprovokasi kita, hubungan ibu anak. Shen Qian, apa yang Yuran katakan? Ini adalah putri saya. Aku tak mengizinkan kau mengatakan itu. Ibu, kalian semua ditipu olehnya. Aku adalah putri sejati kalian. Aku punya bukti. Saya punya video. Kau tidak punya bukti. Anda tidak memiliki kata-kata. Kau berbohong. Ya, dia punya bukti. Buktikan bahwa aku tidak punya. Tapi itu membuktikan, bukankah aku biologis? Apa maksudmu, Shen Qian? Jika kau bicara omong kosong, keluar saja. Yuran sudah membuktikan. Dia yang dipindahkan. Kenapa kau masih di sini? Omong kosong. Jika bukan karena kebaikan, melihat Anda, 18 tahun, sudah lama membuangmu. Ibu, dia cemburu padaku, ingin memprovokasi hubungan kita. Cemburu aku merampokmu. Renggut ayah, merampok seluruh rumah Shen. Bahkan jika itu, semua yang kita miliki di rumah Shen, itu semua Yuran. Tidak ada hubungannya denganmu. Ternyata, Qian adalah milikmu, putri kandung. Ternyata, Qian adalah milikmu, anak kandung. Ini tidak mungkin. Akulah anak kandungnya. Dulu kamu memang ditukar. Tapi aku menukarnya kembali. Hanya saja aku tidak tahu dari mana. Kamu tiba-tiba muncul. Hingga kamu mengira dirimu adalah putri keluarga Shen. Tidak mungkin. Ebyo, akulah anak kandungmu. Yuran, kamu, aku juga tidak tahu. Kemudian Bibi, menukarnya kembali. Kalian juga tidak bisa menyalahkanku. Gao Yuran, kamu pikir begitu? Aku akan luluh. Sebenarnya yang kamu pedulikan bukanlah putri keluarga Shen, tapi nasibku. Bagaimana mungkin? Kamu bicara apa? Sebelum kamu menemukan keluarga Shen, kamu mendengar putri keluarga Shen adalah bintang sastra turun ke bumi. Sedangkan dirimu sendiri bermasalah dalam nasib. Segala sesuatu tidak lancar. Lalu kamu mencari cara menukar nasib kita berdua. Telah kamu ketahui. Tapi apalagi, kamu tetap tidak bisa lolos dari nasib yang kuatur. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa nilai ujianmu tidak berubah? Mengapa? Kamu ini telah ditukar nasibnya. Tapi masalah ini masih bisa diatasi. Yang mulia, Anda bilang bagaimana solusinya? Anda tenang saja. Setelah semuanya beres, apa yang Anda inginkan? Saya bisa memberikannya Ini kepada sebenarnya Anda. tidak masalah. Hanya saja teknik mengganti nasib ini bukan langsung bisa diselesaikan. Harus mencari seseorang untuk menggantikan nasibnya. Baru saya bisa membantunya mengembalikannya. Ini yang mulia, harus manusiakah? Qian kamu. Apa? Kamu mengganti nasibku dengan anjing. Gao Yuran, kamu pikir dirimu adalah putri keluarga Shen? Itu benar. Tapi kesalahanmu adalah tidak seharusnya mengganti nasib kita. Tidak mungkin. Kek Qian, aku salah. Kamu kembalikan nasibku. Maka kamu harus tanya saja pada anjing itu. Jangan. Shen Qian, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Qian, ibu salah paham padamu. Maaf? Kamu maafkan ibu ya? Ya Qian, ayah ibu tidak tahu apa yang terjadi. Bukti-buktinya sangat lengkap. Aku ingin tinggal bersama Bibi untuk beberapa waktu. Kalian jangan ganggu aku.